Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udah kunjungan yang kelima ya Mbak ya. Kelima, Mbaknya kan ada penyakit asam urat nih. Mbaknya kan belum tahu apa namanya, tanda gejalanya sama penyebabnya, makanan apanya yang Mbak belum tahu. Nah, di sini Brunei izin memperkenalkan namaku Brunei ya Mbak ya. Brunei. Dari Universitas Mitra Indonesia, Ya. pendidikan profesi nurse nih Mbak. Mbaknya kan punya asam urat dan belum tahu tentang penyebabnya dan gejalanya. Nah, Mbak udah tahu belum asam urat itu apa? Ya, belum tahu. Belum tahu ya Mbak ya. Penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah akibat gangguan metabolisme Mbak, Ya. dari makanan yang mengandung protein yang tinggi dan purin ya Mbak ya. Mbak udah tahu belum asam urat itu berapa, kalau wanita dan prianya itu berapa ininya, Apanya? asam uratnya itu. Kalau wanita itu enggak ya Mbak ya. Kalau wanita itu biasanya 2 sampai 4 sampai 6 mm per gram ya Mbak ya. Ya. Nah, kalau pria itu biasanya 3 sampai 7 Mbak. Ya. Penyebabnya apa saja Mbak? Belum tahu kan Mbak kan? Belum tahu. Belum tahu kan penyebabnya. Penyebabnya itu pasti diketahui biasanya karena faktor keturunan Mbak. Asam urat itu bisa faktor keturunan ya Mbak ya. Nah, hormonal juga bisa Mbak. Selain itu, kadar asam urat itu sangat berhubungan dengan makan makanannya Mbak. Ya. Pola makan juga sangat diperlukan itu Mbak. Bagaimana terjadi jika kadar asam urat itu berlebihan, bisa menyebabkan ginjal dia larinya Mbak. Tidak akan sanggup mengatur sehingga kelebihan itu akan menumpuk pada jaringan sendi, di sendi-sendi Mbah ini biasanya Mbak. Penumpuk dia kayak kristal, kayak ngeras itu Mbak. Jadi jadinya sakit jadinya sendinya Mbak. Nah, persendiannya jika sudah sangat parah, penderita tidak bisa berjalan Mbak. Kalau udah parah, asam urat itu nggak bisa berjalan. Terus apa tanda dan gejalanya? Tanda gejalanya itu yang pertama itu kesemutan Mbak, Semutan. sama linu. Nah, penyebab apa saja penyebabnya? Penyebabnya pasti belum dapat diketahui ya Mbak ya, biasanya karena faktor keturunan ya, itu bisa. Nah itu, dan yang kedua itu nyeri terutama pada malam hari dia. Kalau rematik itu biasanya pada malam hari itu nyeri banget Mbak, di persendian kaki itu biasanya nyeri Mbak. Nah yang ketiga itu sendi terkena asam urat itu terlihat bengkak dia Mbak. Bengkak. Kalau Mbak bengkak kan Mbak, ada kan ya. Nah, kontrol makanannya Mbak, kontrol makanannya yang harus dimakan itu, yang pertama itu makan banyak minum air putih, Banyak minum air putih. dan banyak minum dapat minum air putih, membantu membuang purin yang dalam tubuh. Tadi purin itu kan sebabkan bisa buat asam urat tuh Mbak. Ya. Mbak banyakin minum air putih. Ya. Yang kedua itu makanan yang harus dihindarin tuh Mbak, apa aja? Apa? Makanannya belum tahu kan bahkan. Belum. Hati-hatian di jeroan Jeroan itu gitu. ya. Terus
babat, usus segala macam itu yang Mbak ya. Dan kedua itu makanan yang asin, makanan laut seperti udang, kerang, cumi, kepiting itu nggak boleh Mbak, Nggak boleh. nggak boleh. Yang ketiga itu makanan kaleng seperti kornet sama sarden itu nggak boleh ya Mbak ya. Kornet. Kornet itu kayak daging sapi itu yang di kalengan itu Oh, Mbak, iya. nggak boleh itu Mbak. Yang keempat itu daging, telur dan kaldu kuah yang sangat kental itu nggak boleh Mbak ya. Kental-kental. Terus kacang-kacangan juga dihindarin ya Mbak ya, Ya. termasuk olahan seperti tempe, tauco, oncom, susu, kedelai, dan kacang-kacangan hijau kayak kacang panjang itu nggak boleh ya Mbak ya. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Udah tahu belum Mbak ya mengatasinya? Belum ya? Belum tahu. Mengatasinya dengan melakukan pengobatan hingga kadar asam urat Mbak kembali normal. Hingga 6 untuk wanita dan 3 untuk pria ya Mbak ya. Ya. Konsultasi ke dokter ya Mbak ya. Nah, di sini Mbaknya kan belum tahu nih apa namanya obat tradisionalnya itu apa. Nah, di sini Brunei jelasin obat tradisionalnya itu Ya. sirsak. Sirsak itu yang mentah itu bisa dimakan atau di jus bisa ya Mbak ya. Ya. Begitu saja. Yang kedua itu daun salam 7 lembar. Oh ya, salah. 7 lembar itu direbus. Habis direbus nanti disaring. Yang diminum itu rebusan air daun salamnya itu. Ketika dingin baru diminum Mbak. Itu dikonsumsi pagi sampai sore dua kali. 2 kali. Nah, tadi kan udah tak jelasin ya Mbak ya, Brunei udah jelasin tanda gejala, penyebabnya. Sekarang Brunei tanya nih, obat tradisionalnya apa tadi Mbak? Untuk asam urat. Godong sirsak. 7 lembar. Kalau godong salam. Nah, itu bisa Mbah udah bisa menjawabnya, berarti Mbah udah paham nih Mbah kan. Jadi Banyak kok. sirsak di depan kan ada nih Ada. Mbah. Nah, Mbahnya udah tahu, Brunei udah jelasin tentang penyuluhan asam urat. Jadi harapan Brunei Mbah melakukan secara rutin ya Mbah ya, untuk mengurangi asam urat Mbah ini. Dan sekarang udah selesai nih penkesnya nih Mbah. Mbah ada yang Mbah tanyakan nggak? Saya. Itu obat darah tinggi itu. Obat darah tinggi itu ada 2 Mbah. Ada tradisional, ada kimia. Yang tradisional itu kayak tadi 7 buah lembar daun salam itu direbus, terus diminum, dipisahin nanti disaring, terus diminum ketika dingin 2 kali sehari. Nah, untuk obatnya kan Mbah sering nih udah beli obatnya itu. Sering. Untuk obatnya itu biasanya Mbah kontrol dulu tadi ke dokternya, dan juga harus obat yang tepat itu ya Mbak ya. Ya. Baik, segitu saja untuk penkes hari ini Mbah. Brunei harap Mbah bisa melakukannya secara mandiri terus menerus agar asam urat Mbah bisa terkontrol dan bisa hilang ya Mbak ya. Ya. Brunei akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak ya. Ya.